sesuai dengan janji saya di segmen sebelumnya, saya kasih kesempatan Bang Eriko. Mudah-mudahan saya nggak lupa ya Mbak Rika. Silakan Bang. Jujur Mbak Rika, inilah yang saya tunggu-tunggu. Inilah sebenarnya namanya mitra kompetisi, mitra tanding, dan inilah namanya pesta rakyat. Beradu strategi, beradu keyakinan, beradu meyakinkan rakyat. Saya respect dengan. Mudah-mudahan ini bisa segera terwujud sehingga kita bisa menunjukkan kepada rakyat. Karena ini sebenarnya pesta demokrasi Mbak Rika. Biarlah semua masyarakat memilih pemimpinnya mana yang terbaik. Mana yang dia inginkan dari gestur, dari track record, dari apa yang dilakukan, kemudian dari ide-ide, dari apa yang akan dia lakukan nanti pada saat dia menduduki jabatan itu bermanfaatkah tidak dengan rakyat. Nah ini yang sebenarnya kita mau tunggu. Ada yang dengan strategi kemudaan, dengan strategi katakan kami dengan nasionalis religius, di sini dengan strateginya yang berbeda. Nah ini yang kita sebenarnya inginkan pada pesta demokrasi pada tahun depan nih. Ini menambah keoptimisan kami bahwa inilah pesta yang ditunggu oleh rakyat. Nah, ini kelihatannya adem benar kita mendengar para politisi kita berbicara di sini, tapi tunggu saja nanti saat kampanye betapa panasnya mungkin di lapangan nanti Bang Riza. Kelamaan panas soalnya. Iya. Kemarin udah kelamaan panas ya. Ini prasangka baik Mbak Rika, kita aja enggak mau panas kok, masa Mbak Rika kita suruh panas ya kan? Kita tunggu jawaban Bang Riza, boleh Bang? Ya, jadi memang kami syukuri semua ini memang dinamika ya. Kita bersyukur Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Tadi kalau ada seseorang yang men-tweet ya, ini menjadi pembelajaran kita semua. Marilah kita membangun demokrasi secara beradab, berdaulat, jangan saling menyakiti, tapi memberikan kesejukan masyarakat ya. Jangan mudah memfitnah, apalagi menyalahkan orang ya. Apalagi berbicara dengan baik, dengan sopan ya. Tampilkan gagasan, ide-ide yang membumi, yang merakyat, yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, mensejahterakan rakyat. Itulah sebetulnya yang harus disampaikan. Membangun koalisi ini dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Sebagaimana yang sudah digambarkan, disampaikan oleh Pak SBY, bahwa berkoalisi tanpa syarat dan ingin berkoalisi sama-sama untuk membangun Indonesia ke depan. Saya kira ini penting, dan seperti itulah juga Bapak Prabowo mengajak semua mitra-mitra konstituen, ormas untuk mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai dan kepentingan individu atau kelompok. Oke, Mas Wawan, tadi Anda mendengarkan Bang Riza katanya panas di lapangan itu sudah kelamaan ya di 2014 gitu ya. Anda akan melihat ini tensinya akan di bawah 2014 sama atau bahkan melebihi 2014? Tadi Pak Eriko sempat bicara soal apa namanya tokoh religius ya, ulama yang diharapkan oleh publik. Saya pikir aspirasi itu sebetulnya refleksi atau bahkan mungkin residu dari pertarungan 2014 sampai kemarin di Jakarta 2017. Mengantisipasi juga begitu ya serangan-serangan. Tetapi lebih dari itu saya pikir partai-partai ada dua strategi utama hari ini ketika pemilu 2019. Pertama, mereka harus survive. Mereka harus dapat threshold ke parlemen 4%, dan salah satu tiket paling mudah adalah ketika punya jabatan di posisi di capres ataupun cawapres, itu akan lebih memudahkan untuk kerja partai. Tapi kan ketika partai-partai di koalisi saling tidak sepakat ya, akhirnya disinilah ruang bagi orang non partai menjadi semakin besar. Nah kemudian yang kedua, yang tadi soal kuda-kuda untuk 2024, saya pikir itu sudah jelas betul bagaimana tokoh yang non partai itu lebih diterima dalam konteksnya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, bahkan mungkin menyenangkan semua partai karena ruang nanti di 2024 itu akan lebih terbuka bagi semua kader partai kalau mereka masih bertahan, bahwa mereka punya kepala daerah yang bagus-bagus dimanapun, kepala daerah baik bupati, wali kota maupun provinsi di gubernur, mereka akan bisa dipertarungkan di 5 tahun yang akan datang. Mas Wawan, kalau ini kan sudah ketahuan ini cawapres masing-masing ya, Pak Ma'ruf Amin dan kemudian menurut Mas Ariza ini Sandiaga Uno. Kalau Anda melihat ini cawapres masing-masing koalisi, mana yang memberikan kontribusi lebih signifikan kepada capresnya, insentif elektoral mana yang lebih besar? Tergantung dengan situasinya. Misalkan Pak Prabowo sebagai penantang ya, kontender itu kan harus punya tanda petik ya, logistik untuk bertarung harus lebih besar. Kenapa? Kalau Pak Jokowi kan incumbent, dia bisa tanda petik berkampanye dengan program yang memang legal ya. Artinya mereka dengan bekerja dia menunjukkan kinerjanya, dan itu difasilitasi tanda petik oleh anggaran negara. Dengan program dan sebagainya yang baik, dia akan sekaligus kampanye. Nah, dengan kata lain Anda ingin mengatakan ini cawapres hanya sebagai pelengkap saja? Saya pikir kalau dalam konteks Sandiaga Uno bukan bicara mahar, tapi bicara
dalam konteks yang positif, misalkan dia membiayai logistik pemenangan ya, saya pikir dia akan kontribusi besar di sana. Lebih Tapi besar kalau Pak Ma'ruf, saya pikir Sandi. tergantung sisi pandangnya. Misalnya kalau Pak Jokowi dan mitra koalisinya melihat tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana meminimalisir serangan yang terkait identitas atau serangan yang menempatkan Pak Jokowi tidak ramah kepada kelompok Muslim. Saya pikir Pak Ma'ruf akan sangat kontribusi akan sangat besar kontribusinya bagi Pak Jokowi. Karena dalam soal elektabilitas sendiri Pak Jokowi saya pikir lumayan tinggi. Kalau survei kita itu yang kemarin di atas 40% ketika top of mind, artinya pertanyaan terbuka. Saya pikir modal yang ya lumayan belum mencapai 50% tapi sudah sangat. Oke, sedikit saja Mas Wawan, dari kedua pasangan calon ini, prediksi Anda, ini masih prediksi ya karena pasti survei juga harus dibuktikan nantinya, mana yang akan bisa merebut suara milenial lebih banyak? Wah itu, jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan lah. Iya makanya, kalau ini prediksi Anda. Malu, sebut aja Sandiaga Uno. Saya nggak mau bicara tanpa ada data, saya nggak punya data. Saya nggak punya data. Anda tidak bisa prediksi, misalnya tadi Pak Jokowi ya sudah kelihatan sejak beliau terpilih kan menunjukkan mendekati pemilih muda dengan ya gaya berpakaian atau cara pergaulannya itu juga sudah mendekati. Tapi penting juga memperhatikan misalkan Sandiaga Uno yang secara kategori sosial dari segi umur memang lebih dekat ke orang ke orang muda. Yang Jiwa bagaimanapun muda. itu keuntungan tersendiri karena bisa menyelami apa yang dirasakan oleh kelompok usia yang tidak terlalu jauh dengan Pak Sandi Uno dibandingkan dengan Pak Jokowi misalkan. Itu bisa. Nah ini soal kita beralih sedikit ke kampanye nanti, kan sudah ada di strategi Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, ini kira-kira pembagiannya ke akar rumput yang mana dan kemana saja nih Bang Eriko? Kalau Pak Ma'ruf? Ini kan sekarang sedang kita susun ya, kemana nanti sasarannya. Seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya kalangan milenial, kalangan lebih tepat kepada Bapak Presiden Jokowi. Tapi untuk katakan kalangan yang religius, yang betul-betul menginginkan ada perubahan supaya Indonesia ini lebih baik ke depan ini, baik secara moral, baik secara sumber daya manusia. Nah itu tentu kita akan memberikan pendekatan kepada Profesor Ma'ruf Amin. Karena beliau juga memang di samping sebagai ulama, beliau juga sebagai akademisi, dan perlu saya sampaikan di sini beliau juga mempunyai pengalaman yang luas, pernah di DPRD, pernah di DPR RI, kemudian juga memimpin di NU dan memimpin sekarang Majelis Ulama Indonesia. Nah ini sebenarnya hal-hal yang positif yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Sekali lagi Mbak Rike, ini adalah konsep bagaimana meyakinkan rakyat, meyakinkan pemilih nanti untuk memilih calon pemimpinnya ke depan. Dan konsep itu kalau menurut kami tidak ada yang keliru, baik dari konsep dari mitra kompetisi kita, baik dari kita, ini kan bagaimana rakyat percaya kepada apa yang disajikan dan kepada apa yang ingin nanti dikerjakan pada saat yang akan datang. Itu sebenarnya yang paling penting, menjawab juga tadi sekaligus dari Mas Wawan. Saya ingin menanyakan ini soal strategi dari koalisi Gerindra ini. Jadi tadi Anda katakan pasti ini yang milenial Sandiaga Uno begitu ya. Nah dari survei terakhir ini kan, koreksi saya kalau salah, ini ada survei dari LIPI 19 April hingga 5 Mei lalu, elektabilitas Jokowi 46%, Pak Prabowo 17%. Bagaimana kemudian mendongkrak ini selama masa ya sebenarnya kampanye? Sudah naik ya, sudah di atas 33 ya. Kalau ini survei internal. Berapa Prabowo ya. Namun demikian hadirnya Sandi ini luar biasa ya. Dia ini anak muda tidak hanya cerdas ya, sekolah di dalam negeri dan di luar negeri dengan hasil yang memuaskan sebagai pengusaha sukses, konglomerat muda yang berhasil membangun UKM, ekonomi kerakyatan. Jadi ini hadirnya Sandiaga Uno ini luar biasa. Ini ada survei internal nggak berapa elektabilitasnya? Berapa Bang Riza? Ya survei kita menggembirakan angka Prabowo sudah di atas 35. Kalau jadi dipasangkan dengan Sandi ada? Belum. Ya? Ini kan baru berapa hari ke belakang ya, belum memang. Tapi tadi saya bilang hadirnya Sandi ini membawa berkah, membawa energi yang positif. Di tengah banyaknya masalah kita ya, semuanya meroket ini ya. Sembako, telur, ayam, BBM, tol semua meroket. Nah ini kan harus diatasi masalah supaya ibu-ibu nggak marah ini. Berkah masuknya Berkahnya Sandiaga Uno ini akan bisa Bang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang sedang melanda Republik kita yang kita cintai ini. Jadi Sandi sebagai pengusaha yang sukses
Dia dengan konsep ekonomi kerakyatan yang sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo, kembali ke pasal 33, bumi, air dan kekayaannya dikelola oleh negara, diperuntukkan sebesar banyak untuk kepentingan rakyat. Inilah yang akan kita kedepankan sebagai leading sektor kita untuk membangun Indonesia ke depan. Jadi hadirnya Sandi ini kami optimis akan melengkapi, ya, memberi warna yang luar biasa di tengah masalah-masalah yang ada di Republik ini. Itulah sebabnya kami optimis bahwa kehadiran Sandiaga Uno ini akan memenangkan Pilpres bagi pasangan Prabowo Sandi 2019. Masih kita tunggu jam 10 nanti deklarasinya tetap. Ya, Mas Wawan tadi yang belum sempat terjawab. Pengamatan Anda sejauh ini kira-kira nanti Pilpres 2019 akan kurang panas dibanding 2014 atau bahkan lebih panas dari 2014? Saya melihat hadirnya ini kayaknya ragu-ragu karena ada dua yang melototin nih di depan ini. Pertama kita harus tentu saja termasuk kami juga melihat bahwa ini kan sudah kelihatan situasi, nih paslonnya, dengan paslon seperti ini konfigurasinya kira-kira bagaimana? Tapi kehadiran Pak Ma'ruf Amin di samping Pak Jokowi, saya pikir sedikit menutup ruang orang untuk menyerang bahwa Pak Jokowi tidak ramah terhadap kelompok Muslim. Itu memang harus diakui, itu menjadi nilai positif dari Pak Ma'ruf Amin. Di samping mengejutkan ya, itu saya pikir kelebihan dari Pak Ma'ruf Amin. Tapi untuk soal lain misalnya, dan memang itu tujuannya ya Bang Eriko ya. Misalnya kalau Pak Jokowi misalkan ingin menuntaskan soal nawacita termasuk infrastruktur, kemudian beralih ke SDM, saya pikir mungkin ada tokoh lain yang lebih cocok untuk mengisi posisi di samping Pak Jokowi. Tapi problemnya adalah pertama, apakah partai-partai mau menerima, termasuk PDIP, apakah akan merasa tidak terancam dengan tokoh yang katakanlah yang lebih muda, apalagi dari partai tertentu. Yang kedua, saya pikir jangan-jangan kita melihat bahwa Pak Jokowi dan koalisinya melihat bahwa politik identitas itu ancaman serius betul. Nah, kita harus lihat apakah memang demikian adanya atau justru itu karena tanda petik trauma sejak 2014, 2017 itu aja mungkin lebih ke sana. Ya, tidak bisa kita pungkiri itu Mbak Rika. Iya, tapi kita masih harus buktikan lagi nih ya sampai 2019 apakah seperti yang Anda prediksikan tapi tadi itu Rika, masih sempat terjadi. Tadi saya sepakat dengan Mas Reza tadi bahwa track record itu penting. Bahwa seseorang itu seperti tadi pengusaha, apakah pengusaha itu baik? Dia lancar membayar hutangnya, tidak punya hutang. Indir. Bukan. Sukses apa tidak? Lo begini, bagaimana memimpin negara kalau misalnya memimpin skala yang kecil saja, katakan keluarga, katakan usaha, belum tentu bisa kita lakukan dengan maksimal. Kita juga kan harus menyadari itu. Itu kan tahapannya sampai akhirnya menjadi negarawan, menjadi seorang calon presiden dan wakil presiden. Tentu harus mempunyai track record yang baik. Nah itu, contohnya surat tidak pilot, kan itu ada. Oke. Saya tidak nambah-nambahin. Betul. Oke, kita buktikan. Jadi itu contohnya. Jadi penting mempunyai track record yang baik Bang dan itu Rizal dilihat boleh oleh memberi masyarakat. tanggapan tapi boleh sedikit Iya, ringkas rekam ya jejak Bang. itu penting ya. Jadi track record itu bibit, bobot dan bebet ya. Bapak Prabowo itu kakeknya Pak Margono ya. Itu pendiri BNI ya, tokoh ekonomi. Pak Sumitro juga zaman Bung Karno ya, ekonom kita. Kemudian Pak Prabowo pindah ke juga. Malaysia. Ini luar biasa ya hadirnya bibit bobot bebet ini memberi warna ya, memberi semangat, memberi spirit yang luar biasa. Jadi kita harus jelas sebagai sosok calon pemimpin itu siapa orang tua kita, siapa kakek siapa keluarga kita, bagaimana lingkungan kita. Kita sekolah di mana? Apa prestasi kita, dedikasi kita, gagasan dan ide. Itu Kinerja yang harus kita usahanya. Kinerja usahanya, kinerja kepribadiannya, semuanya. Kinerja dan produk apa yang telah dia berikan pada bangsa. Baik. Kita masih akan tunggu, ini kampanye masih panjang. Endurance Tadi harus karena beliau yang memulai, ya saya harus sampaikan kan. Kinerja itu juga pasangan penting. Prabowo dan Sandi ini punya prestasi yang baik, yang bisa menjadi contoh dan yang harus dibuktikan. Dan pada akhirnya 2019 menang. ya, pada akhirnya nanti akan ditentukan saat Pilpres 2009. Iya. Bang Eriko sama Bang Riza boleh salaman ya ide ya. Oke. Sudah sepakat tadi. Sudah sepakat ya? Oke. Ya, pemirsa sampai di sini Real Politics kali ini. Terima kasih Anda telah bersama kami dan jangan hanya menjadi penonton, ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden 2019 untuk menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Oke Mas, terima kasih ya Mas ya. Oke.